semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Arimulyani dengan nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Niwayani Erika Maharini Putri, nomor absen 33. Jadi, di sini kami akan membahas materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apakah kalian sudah tahu apa itu integrasi sosial? Jadi, integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun faktor penentu cepat atau lambatnya integrasi sosial yaitu yang pertama, ada homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Ada pula faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, adanya sikap positif terhadap kebudayaan orang lain. Yang ketiga, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Selanjutnya ada faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama, sikap tidak menghargai. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan sangat kurang. Ada pula bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada 3. Yang pertama yaitu integrasi normatif, yaitu yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, ada integrasi fungsional yang terbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, ada integrasi koersif, terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa dengan penggunaan cara koersif atau paksaan. Selanjutnya ada tahapan integrasi sosial menurut Suharjono Sukanto. Yang pertama ada akomodasi, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada koordinasi, yang keempat ada Selanjutnya ada tahapan integrasi sosial menurut Selanjutnya ada tahapan integrasi sosial menurut Suharjono Sukanto. Yang pertama ada akomodasi. Selanjutnya ada tahapan integrasi sosial menurut Suharjono Sukanto. Yang pertama ada akomodasi, yang kedua ada kerjasama, yang ketiga ada koordinasi, yang keempat ada asimilasi. Ada pula rehabilitasi. Rehabilitasi ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan daerah terkena dampak konflik. Ada pula rekonstruksi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 7 2012 tentang penanganan konflik sosial pasal 39 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sosial dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Ada pula transformasi sosial. Transformasi sosial dapat berarti perubahan yang berkenan dengan masyarakat. Ada pula reintegrasi sosial. Reintegrasi dalam pemulihan konflik merupakan proses penyesuaian kembali dari unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada reintegrasi atau reorganisasi. Adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Pada dasarnya, tujuan reintegrasi adalah memperbaiki hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik ataupun kekerasan dalam masyarakat tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk terjadinya pendorong proses reintegrasi sosial. Yang pertama, memastikan penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi secara tuntas. Yang kedua, dialog komunikasi intensif antar unsur masyarakat. Yang ketiga, menghapus segala bentuk diskriminasi. Yang keempat, ada menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selain reintegrasi sosial, dalam masyarakat majemuk rawan terjadi disintegrasi sosial. Adapun faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya disintegrasi sosial. Yang pertama, sikap etnosentrisme. Yang kedua, ikatan sosial yang longgar. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi yang memudahkan orang lain memperoleh
informasi negatif dari luar. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi kami yang kurang. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.